Halo teman-teman. Ini karantina kami hari ke-7. Hari ke-7 ya. Sehingga kurang seminggu lagi karantina ini akan selesai ya. Ya, doakan semoga baik-baik saja ya. Semua baik-baik saja. Ibu saya juga doakan segera pulih. Sebenarnya sih orangnya sudah sehat sih, cuman masalah psikologis ya, masalah psikologis. Jadi tema hari ini yang ingin saya sampaikan itu adalah apa ya, masalah itu ya, pemutusan mata rantai COVID-19. Nah, salah satu cara yang diharapkan oleh pemerintah kan, virus itu tahu sumbernya itu dari mana saja, penderitanya siapa saja, terus dia dalam apa ya, dia dalam kelompok apa, namanya si A biasanya berinteraksi dengan siapa saja ya, si B biasanya berinteraksi dengan siapa saja. A dan B itu kan umpamanya dia pembawa, maka nah, orang yang berinteraksi itu tadi harus dideteksi, dikelompokkan lah supaya tidak menyebar ya, supaya mata rantainya segera terputus ya, dan segera reda kan gitu. Nah, memang secara garis besar itu adalah virus itu tidak bisa bertahan lama ya. Dia itu harus ada inangnya. Kalau tidak ada inangnya dia akan mati. Selama virus tersebut tidak ada inangnya, maka cepat atau lambat dia akan hilang ya. Kalau orang-orang yang pembawanya sudah dilokalisir, sudah tidak berinteraksi dengan orang lain lagi, tidak melakukan penyebaran lagi, maka virus tersebut akan lama kelamaan juga, kalau imun kuat ya, virusnya juga akan mati ya di orang yang dihinggapi ya. Orang yang sudah terinfeksi itu bisa mengalahkan virus tersebut. Nah, makanya kan itu kan, kalau secara protokol kan siapapun orang yang mempunyai gejala COVID, atau orang yang mempunyai sakit COVID itu kan diharapkan untuk jujur, diharapkan untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan tidak berbohong lah. Dampaknya soalnya nanti mata rantainya tidak terputus itu kan ya. Jadi garis besarnya itu di situ. Nah, siapapun orangnya itu kan juga pengen hal tersebut ya, pengen sembuh. Kalau korbannya pengen sembuh, kalau masyarakatnya tidak kena itu kan pengen si korban itu atau keluarga si korban itu untuk berkata jujur, supaya segera hilang atau tidak menulari yang lain. Paham ya dari sini ya. Jadi mungkin ada korban A punya keluarga A itu sedang terinfeksi. Nah, maka masyarakat ini juga akan panik kan, berharap si korban tersebut segera memutus mata rantai, mengisolasi diri dan lain sebagainya kan, seperti itu. Nah, idealnya memang kayak gitu ya, kayak gitu. Tapi secara psikologis yang selama ini saya amati itu adalah itu tidak mudah, itu banyak sekali hambatan ya. Jadi di beberapa daerah, di beberapa wilayah itu ada kasus, mungkin tetangga kalian ada kanan kiri dan sebagainya, nanti
kita bisa tahu lah bagaimana ada perlawanan terhadap masyarakat terhadap penguburan jenazah COVID. Jelas kan ya, bahwasanya masyarakat itu panik tertular, jenazah aja dipersoalkan. Berarti ada apa? Mereka tuh mengalami suatu ketakutan yang berlebih, ketakutan, terus mempunyai stigma negatif lah terhadap orang yang terkena COVID dan keluarganya. Pastilah itu. Kalau tidak ada stigma seperti itu, tidak ada mainstream seperti itu, pastilah dikubur dan diterima lah. Ya. Terus yang kedua, ada tekanan. Jadi banyak sekali dijumpai bahwasanya keluarga dan penderita COVID itu dikucilkan. Banyak ya, bisa cari di internet lah, di Google banyak itu. Ya, dikucilkan, dihindari dan lain sebagainya lah. Ya. Sehingga yang terjadi itu adalah fobia. Takutnya itu adalah fobia, ketakutan berlebih antara warga yang tidak terkena dan juga penderita dan keluarganya yang terkena. Bayangkan kalau umpamanya si A, keluarga A terkena COVID, ada gejala-gejalanya, sebenarnya keluarga sudah paham dan ini mengarah ke sana. Loh, tapi kalau ini dilaporkan jujur, nanti saya di stigma negatif, dinilai negatif, akan dihindari, akan ditekan dan lain sebagainya. Nah, ini kan berbahaya ini sebenarnya. Ya, harapannya kan tidak seperti itu. Oh, orang itu memberitahukan, menginformasikan, itu kan agar apa? Agar terlindungi lah, ya. Nah, ternyata takutnya kan berbalik. Nah, kalau semua umpamanya dia mempunyai paradigma bahwasanya lapor itu tambah negatif dampaknya bagi dia, ya apa boleh gak lapor aja. Nah, jangan-jangan nanti yang muncul di masyarakat nanti seperti itu. Ketakutan saya ya, umpamanya di daerah sini, di daerah rumah saya, daerah gunungannya, kalau habis ada kejadian seperti saya, umpamanya tangga saya 2 meter lah, atau 200 meter atau 500 meter mempunyai kejadian yang sama, umpamanya saya juga tidak menginginkannya ya, cuman umpama jadi yang sama, kira-kira nanti dengan melihat contoh lah tangganya seperti ini dan sebagainya, mau lapor ataukah tidak. Nah, ketakutan saya adalah dia tidak akan melapor, wedi takut. Nah, itu sing dampaknya buruk ya. Kalau dia tidak melapor, tidak ada inisiatif untuk memberikan kejujuran, nah tambah runyem ya. Tapi lapor, nah dilematiknya kan seperti itu. Loh, kok lapor kok tambah diginikan? Nah, itu kan ya lumayan. Nah, sehingga makanya kan kalau orang ahli psikolog kan mesti paham lah ya. Ini itu ada seperti ini, maka penanganannya nanti harus seperti ini lah. Itu harus mengetahui ya, bahwasanya ini itu adalah yang paling mendasar, itu adalah masalah psikologis. Jadi pada masa pandemik seperti ini tuh psikologis warga dan psikologis pasien dan keluarganya itu yang harusnya diperhatikan. Psikologis ya, saya tekankan bahwasanya aspek psikologis kedua belah pihak itu adalah kunci dari mensukseskan pemutusan mata rantai COVID. Jangan sampai kalau ada perilaku yang menyimpang sehingga membuat
kinerja pemerintah dalam memutus mata rantai itu menjadi sia-sia. Ya, mungkin saran saya adalah banyak-banyak edukasi ya, banyak-banyak belajar mengenai informasi mengenai COVID, mengenai empati sosial juga, supaya seluruh mekanisme pemutusan mata rantai upayanya itu dapat berjalan dengan baik. Jangan sampai karena ego pribadi, jangan sampai karena ketakutan yang tidak mendasar, yang tidak berilmu, itu menjadi dasar kita dalam memutuskan segala sesuatu. Bahwasanya saya tekankan ya, bahwasanya ilmu pengetahuan itu sangat penting ya dalam bertindak. Jadi sampai karena hawa nafsu, ketakutan tidak mendasar sehingga sampai membuat membuat chaos masyarakat sampai membuat stigma negatif, kan juga berbahaya bagi orang punya gejala COVID ya. Repotnya tuh kalau dia tidak lapor ya, dampaknya itu seperti itu ya. Ada orang tuh aku kok lapor kok denekno, nah itu kan ya bahaya, sangat bahaya sekali itu yang perlu diketahui masyarakat ya. Kalau ada orang lapor, saya tekan, kalau ada orang yang berani lapor, berilah apresiasi ya. Penting itu sebenarnya, orang lapor itu harus diapresiasi. Kenapa? Kalau dia tidak lapor, bisa musnah di satu kampung ya. Penting itu ya, sehingga bukan lapor marang ngono stigma negatif, keliru itu. Lapor itu adalah harus diapresiasi dengan jempol gini loh. Lapor itu berarti keinginan dia peduli terhadap masyarakat sangat tinggi ya. Sehingga kalau umpamanya di daerah kalian ada yang korban, ada yang ketakutan dan lain sebagainya, tenangkan dia, bicaralah dari hati ke hati, berilah dia itulah motivasi, semangat, supaya ini bukan untuk korban saja, tapi dalam rangka itu memutus mata rantai. Kalau korbannya itu sembuh, virusnya itu musnah ya, keluarganya itu selamat, warga juga selamat. Itu penting, itu harus digarisbawahi ya. Mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.